Sonia. Di sini saya akan menganalisis strategi dan sinergisme untuk mencapai puncak bisnis menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berdasarkan presentasi dan tren kewirausahaan, mengembangkan bisnis dan kewirausahaan digital yang membahas strategi pengembangan bisnis, termasuk kerjasama dan ekspansi. Tujuannya adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan, strategi sinergisme, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Salah satunya adalah penjelasan sinergisme. Sinergisme dalam bisnis berarti kerjasama yang saling menguntungkan antar perusahaan atau bisnis yang berbeda. Tujuannya untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri. Beberapa cara untuk mencapai sinergisme, yaitu membeli bisnis lain dari luar industri, menemukan bisnis baru dan memasukinya, atau melakukan aliansi strategis atau usaha patungan. Intinya, sinergisme adalah kekuatan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, analisis SWOT, strength, yaitu kekuatan. 1. Akses ke sumber daya yang lebih besar. Dengan sinergisme, bisnis mendapatkan akses sumber daya seperti modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang lebih besar. Kedua, pengurangan resiko. Dengan berbagi resiko, perusahaan bisa mengurangi dampak negatif dari kegagalan pasar atau fluktuasi ekonomi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Sinergisme bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui penggabungan sumber daya dan spesialisasi. Yang keempat, penguasaan pasar yang lebih baik. Kerjasama dapat membantu bisnis menguasai pangsa pasar yang lebih besar dan mengalahkan pesaing. Ada pula weaknesses, yaitu kelemahan. Yang pertama, konflik kepentingan. Perbedaan visi dan tujuan menyebabkan konflik dan hambatan dalam kerjasama. Yang kedua, kesulitan koordinasi. Mengelola kerjasama antar perusahaan yang berbeda budaya dan sistem manajemen bisa sangat menantang. Yang keempat, kehilangan otonomi. Perusahaan mungkin kehilangan sebagian otonomi dan kendali atas keputusan bisnis mereka. Yang kelima, biaya transaksi yang tinggi. Membangun dan memelihara kerjasama bisa memerlukan biaya dan waktu yang singkat. Dan ada pula opportunities, yaitu peluang. Kesatu, peluasan pasar. Kerjasama kemungkinan ekspansi ke pasar baru dan peningkatan jangkauan pelayanan. Yang kedua, inovasi produk baru. Gabungan keahlian sumber daya bisa menghasilkan inovasi produk dan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan pangsa pasar. Sinergisme bisa meningkatkan daya saing dan meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Yang keempat, pengembangan teknologi baru. Kerjasama dapat mendorong inovasi dan teknologi yang efisiensi. Dan ada juga threat, yaitu ancaman. Yang pertama, yaitu persaingan ketat. Kerjasama tidak menjamin keberhasilan, masih ada resiko persaingan yang ketat dari perusahaan yang lain. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi kerjasama bisnis. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengganggu operasional kerjasama. Yang keempat, kegagalan atau masalah pada salah satu mitra dapat berdampak pada seluruh kerjasama. Jadi berdasarkan kesimpulan dari analisis SWOT, strategi sinergisme menawarkan peluang besar untuk mencapai bisnis, namun penting untuk memperhatikan kelemahan dan ancaman potensial. Suksesnya strategi sinergisme bergantung pada perencanaan yang matang, pemeliharaan yang tepat, dan manajemen kolaborasi yang efektif. Perusahaan harus mampu mengelola konflik kepentingan, memastikan koordinasi yang baik, dan mengantisipasi potensi ancaman untuk memaksimalkan keuntungan dari kerjasama lain. Terima kasih.